rupanya pakai jeda sekian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kita dari tidur. Tapi dalam doa mau tidur yang kita baca disebut dengan mati. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah kami hidup dan dengan namamu kami mati. Maka sebetulnya kalau orang yang mau tidur itu mengerti arti doa mau tidur, insya Allah mata tidak bisa dipejamkan karena takut mati. Tapi karena yang rata-rata tidak tahu maksudnya, maka tidur itu mudah sekali di mana saja. Depan televisi tidur, naik mobil tidur, mendengarkan ceramah tidur, lebih enak lagi tidur. Apakah ada orang bilang kalau mata tak bisa tidur, bawa saja pengajian, insya Allah tertidur. Tapi tidak diberhenti. Diberhenti ini insya Allah tidak tidur, kecuali sebahagian. Salawat serta salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur tadi memang direncanakan hadir. Beliau ini kan berangkat ke Pekanbaru jam 7 nanti. Kita tidak tahu apakah beliau sedang bersiap. Tapi menjelang kalau beliau hadir nanti, maka kita isi dengan pengajian. Mudah-mudahan sampai di akhir pengajian nanti beliau hadir. Kalau tidak hadir, berarti pengajian kita tidak berhenti sampai beliau hadir. Kita selalu meminta agar usia dipanjangkan. Bahkan ada doa yang sengaja kita sebut, Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkanlah usia kami. Pertanyaannya adalah, apa bisa usia itu diperpanjang? Kata para ulama, sebahagian mengatakan ya bisa. Kalau memang Allah berkehendak, apa yang tidak bisa? Fa'alu lima yurid. Karena Allah itu melakukan apa saja yang Dia mau. Idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Tetapi sebahagian yang lain mengatakan enggak bisa dipanjangkan. Karena usia itu termasuk takdir yang sudah ditentukan dari awal. Kata Nabi dalam hadis, diciptakan manusia itu melalui proses 40 hari. Dalam rahim ibu kita itu masih seperti cairan. 40 hari kemudian, artinya 80 hari ini, itu berubah menjadi darah. Dan 40 hari lanjut selanjutnya, 120 hari berubah menjadi daging. Ketika itu Allah perintahkan malaikat, uktub lahu arba'a kalimat. Tulis untuk calon bayi ini 4 ketentuan hidup. Pertama kata Nabi, umruhu, tulis umurnya berapa. Jadi kita ini semuanya membawa catatan batas umur, masing-masing berbeda. Saya misalkan 80 tahun, agak banyak saja sedikit ibu bapak ya. Ustaz Mustafa berapa tadi Ustaz? 63 cukup. 63 itu kan sudah ideal umurnya umat Nabi Muhammad. Berapa dikasih, tapi takut juga kalau pendek gitu ya. Artinya semua kita yang hadir membawa jatah. Kemudian yang kedua ditulis rizquhu, rezekinya berapa. Biasanya antara rezeki dan umur ini jalannya seiring. Selagi rezeki masih ada, maka umur pasti ada. Tapi kalau rezeki sudah habis, umur tak bisa dipaksa-paksakan. Tahun 2010, waktu saya masih berada di Malaysia, sakitlah
istri mantan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi. Istri beliau kena kanker payudara. Dibawa kemana-mana, dibawa ke Cina, tidak ada perkembangan baik. Dibawa ke Amerika, juga tidak ada perkembangan baik. Terakhir di Jerman. Begitu pulang dari Jerman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak orang berkata, masa di Jerman gak bisa ya? Ini bukan persoalan Jerman tak Jerman. Kalau rezeki itu sudah habis, apapun usaha yang dilakukan akan tetap juga wafat. Gak bisa dipaksa-paksakan. Ini kita bisa duduk subuh ini karena rezeki kita masih ada. Kalau rezeki kita sudah habis, nggak perlu tua, nggak perlu sakit, nggak perlu ngapa-ngapain, tetap saja meninggal dunia. Jadi bersyukur kita, alhamdulillah subuh ini semuanya nampak sehat-sehat. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah dalam umur yang Allah titipkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, ditulis oleh Allah amaluhu, pola ibadahnya seperti apa. Dan yang keempat, sasyakiyun aw sa'idun, apakah dia ini nanti termasuk orang yang senang atau termasuk orang yang susah. Tiga yang di ujung kita tidak bahas. Yang kita bahas yang pertama, karena mukadimahnya di situ tadi doa minta panjang umur. Jadi kata para ulama kita secara umum, umur itu tidak bisa diperpanjang. Kalau begitu apa arti doa kita minta panjang umur itu? Kata mereka, umur tidak bisa diperpanjang, tapi barokah umur itu yang bisa diperpanjang. Jadi boleh jadi ada orang yang berusia cuma 63 tahun, tapi barokah umur yang dia miliki sampai 300 tahun. Ingat Bapak Ibu Bilal bin Rabah? Belum ada yang ngaku. Ingat? Di mana tinggalnya? Maksudnya dulu Bilal bin Rabah, beliau lahir dari keluarga hamba sahaya, budak bahasa kita. Ayahnya budak, emaknya juga budak, maka status sosial beliau otomatis budak. Yang namanya budak ini ibu bapak, itu status sosial paling rendah, hingga bisa diperjualbelikan di pasar atau obahnya barang. Kalau sudah dibeli, boleh dimiliki, boleh dipukul, tak dikasih makan, dibuat juga boleh. Begitu rendahnya status sosial Bilal. Tapi ketika Nabi membawa Islam, dia masuk dan hijrah ke Madinah. Dibangunlah oleh Rasulullah Masjid Nabawi sekarang, yang nggak seperti itu. Dulu tiang-tiangnya itu terbuat dari batang kurma, atapnya atap rupiah, lantainya tidak ada pakai karpet seperti ini. Cuman bedanya dari yang sekarang, dulu sederhana orangnya ramai, sekarang masjid mewah orangnya kosong. Kecuali di Masjid Mujahidin, alhamdulillah subuh ini masih ramai. Mudah-mudahan sampai yang ke-30 nanti masih ramai. Agak semangat aminnya, sudah mulai agak tertantang kayaknya. Masuk dia ke dalam Islam dan hijrah ke Madinah. Selesai masjid itu dibangun, apa kata Nabi Bilal? Panggillah orang untuk sholat. Beliau bertanya kepada Nabi, saya ya Rasulullah? Iya, anta. Sepertinya beliau tidak begitu yakin, karena banyak sahabat-sahabat yang mulia. Ada Umar yang terkenal dengan ketegasannya, ada Utsman yang begitu dermawan. Jadi beliau bertanya-tanya, apa kelebihan seorang Bilal? Seolah-olah Nabi ingin di situ menghilangkan, kalau sudah di dalam Islam nggak ada beda antara budak dan non budak, orang merdeka dengan hamba sahaya, yang hitam yang putih, semuanya sama. Kadang-kadang kan kita ini terlalu euforia dengan keturunan. Banyak orang sekarang merasa saya ini keturunan Nabi. Bedanya apa? Hidungnya sedikit mancung, jenggotnya panjang. Tapi jujur saja yang hadir di dalam ini semuanya keturunan Nabi juga ini. Nabi apa? Nabi Adam. Kalau tidak percaya, tengoklah kartu keluarga Nabi Adam nanti. Nah, akhirnya beliau naik ke atas yang tempat yang tinggi.
Disitulah pertama kali beliau melantunkan suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira begitu kalimatnya. Kalau iramanya nggak sama seperti itu. Karena saya tidak hadir di situ. Kalau ada sekarang beredar di video, inilah azan Bilal bin Rabah, bohong itu. Sejak kapan pula video ini ada? Baru kemarin tahun 2010 kau sudah bisa pula memvideokan azan Bilal. Dulu pakai begini saja panggil orang, tapi memang di tempat yang tinggi. Hanya yang membuat kita kagum, mulai sejak itu setiap kali orang azan dimanapun di muka bumi ini akan mengingatkan kita kepada Bilal. Bahkan ada di masjid-masjid yang mereka lebih suka menulis Bilal berbanding muazzin. Padahal tukang azan itu bahasa Arabnya muazzin, tapi mereka lebih senang menulis Bilal, khatib, imam, Bilal. Kenapa? Dia yang pertama kali melantunkan azan. Umurnya berapa memang? Lebih kurang 65 tahun. Jadi kalau kita pikir umurnya cuma 65, tapi kenang-kenangan yang ditinggalkannya sampai 1400 tahun hingga sekarang, orang masih tetap mengingat Bilal itu dengan ingatan yang manis. Inilah bahasa pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Ada juga yang bilang meninggalkan hutang. Itu memang benar. Dua-duanya betul. Oh betul dua-duanya. Ya sekarang kan memang gak ada yang tidak berhutang, sebab semua fasilitas hutang itu diberi. Dulu rantang itu tidak hutang, sekarang Tupperware. Kalau tidak Tupperware, Sophie Martin. Ibu-ibu kalau sudah nampak Sophie Martin itu langsung berkunang-kunang pandangan matanya. Karena sudah dibeli satu, ada satu lagi nanti yang datang. Datang nanti salesnya ke rumah, ibu mau ini? Oh sudah kemarin, oh beda. Yang kemarin itu untuk menyimpan, ini untuk traveling. Wah macam-macam kalimat yang diucapkan itu indah sekali. Maka kita banyak menjadi korban sales. Hutang banyak di mana-mana. Coba katakan yang tidak punya hutang. Nah selesai hidup ini. Semuanya ternyata punya hutang, termasuk saya. Tengok dari wajah, memang wajah-wajah berhutang kita ini semuanya. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka artinya di sini usia yang panjang itu adalah usia yang berkah, yang banyak meninggalkan bekas-bekas baik. Setiap waktu yang kita lalui hidup ini seperti kita berjalan di atas pasir. Setiap kali kita mengangkat kaki, maka dia akan meninggalkan jejak. Apapun yang kita letakkan di atas pasir itu, dia akan menampilkan yang sama dengan yang kita injakkan. Kalau kita injakkan sepatu boot, maka muncul gambar sepatu boot di situ. Kalau sendal Jepang, muncul sendal Jepang. Sepatu apa lagi? Banyak pula saya hafal nama sepatu ya. Karena sudah lama nggak pakai sepatu. Artinya ukir hidup kita ini dengan ukiran-ukiran yang baik. Tinggalkan setelah kita mati ukiran-ukiran yang baik itu agar diingat oleh orang lain. Itulah yang disebut dengan panjang usia. Maka oleh karena itu Nabi satu kali pernah memberikan berita gembira. Sab'atun kata beliau, ada 7 amal perbuatan yang akan mengalirkan pahala kepada seorang hamba walaupun dia sudah mati. Badannya sudah hancur dimakan tanah, nisan kuburannya pun sudah tak jelas lagi tulisannya, tapi amal ibadahnya masih ada dan terus mengalirkan pahala kepadanya. Apa amalnya itu? Pertama, allama ilman, mengajarkan ilmu pengetahuan. Orang mengajarkan ilmu, dapat oleh orang lain ilmunya, diamalkannya, maka dia mendapatkan pahala mengajar dan pahala orang yang mengamalkannya. Karena itu ibu bapak, guru-guru itu barokah hidupnya. Gajinya memang tidak banyak, tapi keberkahan hidupnya berlebih. Waktu 2 tahun yang lalu meninggallah guru ngaji saya. Pulang saya ke kampung, Masya Allah, penuh halaman rumahnya oleh murid-muridnya. Padahal beliau cuma ibu rumah tangga. Yang pandai mengaji itu sebetulnya suaminya.
Tapi karena suami mengajar, yang diajarnya di tempat mengajinya di rumah, dia pun ikut. Saya ingat betul dipegangnya tangan saya, kabur, ditepuknya. Belah sikit, karena kita akan nakal sih. Nah, pegang kamu. Ba, duo di hati, ban. Ba duo di bawah, bin. Ba duo di depan, bun. Ban bin bun. Nah, sama berarti metode kita ini. Metode ban bin bun. Beliau tidak panjang umurnya, tapi banyak muridnya. Penuh halaman rumahnya saat beliau wafat. Doa-doa berkumandang di mana-mana. Karena beliau mengajarkan ilmu. Karena itu jangan segan-segan menjadi guru. Ada orang bilang kalau begitu Ustaz cuma Ustaz yang dapat. Enggak. Pahala mengajar ini, kalau di dalam ceramah ini saya dapat, Bapak Ibu juga dapat. Al-alim wal muta'allim fil ajri sawa. Orang yang mengajar dengan orang yang mendengar dalam soal pahala mereka sama. Kok bisa? Mengajar ini susah. Harus dicari materi, disusun dukungan ayatnya apa, dukungan hadisnya apa. Maka kadang ibu bapak kalau pelajaran ceramah ini subuh, itu malam susah tidur. Kadang-kadang tak tidur. Karena membayangkan yang besok apa yang mau disampaikan. Sampai tak tidur. Itu resikonya. Nah, kalau mendengar, resikonya itu yang paling berat menahan tidur. Kalau ustadznya tak bisa tidur, jemaahnya nggak bisa bangun. Mau meloyong aja bawaannya. Jadi beratnya bukan di sini, di sini. Kalau ini sudah tertutup, telinga juga tertutup. Ustadz tahu dari mana begitu? Dulu saya sebelum ketika satu kali saya tidak berceramah, hadirlah saya dalam satu forum, duduk seperti bapak-bapak ini. Karena biasanya yang nyuruh orang ke depan itu kita, maka kita paling depan. Rupanya dengan posisi tertengadah, ngantuk mudah datang. Lama rasanya Ustadz itu berceramah, menguap sudah 16 kali. Ditengok jam, masih jam 7 kurang 5. Itu antara maghrib dan isya. Oh, masih jam 7 kurang 5. Lama sudah, masih jam 7 kurang 5 juga. Rupanya jamnya mati. Tapi saya pikir memang berceramah ini tak boleh lama-lama. Karena itu insya Allah ini ceramah tidak panjang, hanya sampai selesai. Selesai nanti saya pun baliklah ke Pekanbaru. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barakah para ustaz, barakah para guru. Ilmu yang diajarkannya itu akan mengalirkan pahala kepada mereka walaupun mereka sudah tiada. Yang kedua, yang mengalirkan pahala setelah mati itu kata Nabi, au hafara bi'ran, menggali sumur. Dulu ibu bapak di Arab itu, bahkan sampai sekarang, air itu sulit. Kalau di negara kita ini, yang sulit air itu cuma di Sumatera Barat. Namanya sulit air. Tapi di Arab memang benar-benar sulit. Maka kalau ada orang menggali sumur, keluar airnya, dimanfaatkan oleh masyarakat, diminum oleh hewan, itu akan menjadi amal ibadah mengalir. Tapi sekarang di zaman modern gak usah lagi digali sumur itu, panggil saja tukang bornya. Bang, borkan satu sumur di dekat pagar saya. Insya Allah setengah hari dah keluar itu. Alirkan keluar pagar, letakkan kerannya di situ, tulis ini keran milik umum, silahkan dipakai. Kalau nanti ada pemulung mencuci tangan, ada hewan yang lewat lalu kemudian diminumnya, bahkan semut yang meminumnya, itu akan menjadi amal ibadah mengalir bagi kita. Kadang kan kita terlalu pelik, sedikit saja terbuang air kita sudah heboh. Besok jangan lagi, alirkan saja, yang penting jangan dibuang-buang. Yang ketiga, yang mengalirkan pahala setelah mati itu ajara nahran, mengalirkan sungai. Saya jujur saja tidak dapat saya membayangkan bagaimana Nabi bisa membayangkan sungai. Sementara di Arab itu tidak ada sungai. Laut cuma yang ada. Tapi Nabi menyebut ada sungai. Inilah cara pandang beliau yang sangat jauh ke depan, bahwa ini agama nanti bukan hanya sekedar di Arab Saudi, tapi sampai ke negara-negara yang banyak sungainya, termasuklah Sungai Siak,
Sungai Apit dan sungai-sungai yang lainnya. Nah, kalau sekiranya masyarakat kesulitan menjemput airnya, lalu ada ide untuk menyalurkannya sampai ke tengah-tengah masyarakat, selama tetesannya mengalir, maka akan mengalirkan pula pahala kepada orang yang membuatnya. Sedap, alhamdulillah. Kemudian yang keempat, kata Nabi, au gharasa nakhlan, menanam kurma. Ada Bapak Ibu nanam kurma? Hah? Makan kurma ada? Kurma ada. Nanam kurma tidak ada? Ya, yang penting kan buahnya, bukan pohonnya. Au gharasa nakhlan, kata Nabi, menanam pohon. Tapi kalau sekiranya menanam pohon ini terbatas hanya di situ, menanam kurma ini terbatas di situ, maka kurang adil. Apa sebab? Kalau begitu pahala poin keempat ini hanya orang Arab yang dapat, orang kita tak punya. Karena di sini kurma tak mau tumbuh. Andai kata tumbuh, berbuah tidak mau. Beda di Arab. Di Arab itu dilemparkan begitu saja, kurmanya tumbuh dan berbuah. Di sini sudah disiram, dipupuk, dipagar, gak juga berbuah-buah. Ini imam kita ini dulu di tempat beliau di Masjid Agung Anur Pekanbaru itu ada lebih kurang 12 batang pohon kurma. Begitu dia berputih, heboh satu kota Pekanbaru. Kurma mau putih, kurma mau putih. Akhirnya berubah niat orang datang ke Masjid Agung Anur itu menjadi dua. Pertama untuk sholat, yang kedua pergi foto-foto dengan kurma. Akhirnya karena tak tahan dipoto, gugur semuanya. Sampai sekarang merajuk, dia tidak mau berbuah lagi. Karena memang tak tumbuh di tempat kita. Tapi Nabi itu adil. Disebutnya dalam kalimat lain, au gharasa gharsan, atau menanam tanaman. Nah, kalau tanaman namanya, masuklah di situ jambu, mangga, dan semua tanaman-tanaman yang ada di tempat kita. Tanaman-tanaman ini kalau tangan kita meletakkan bijinya, sekalipun Allah yang menumbuhkannya, keluar buah, nanti dimakan oleh manusia, menjadi amal ibadah bagi kita. Dimakan oleh hewan, menjadi amal ibadah bagi kita. Bahkan kata Nabi dalam satu hadis, andai kata buahnya dicuri oleh orang lain sekalipun, ia tetap menjadi amal ibadah bagi kita. Kadang-kadang kan ibu kata orang Minang, la elah karena dia condong katanya, buahnya labik ke para orang. Ditanam di dalam pagar, condong batangnya ke jalan. Maka di jalan itu dahannya rata-rata di situ. Satu dahan cuma yang ke dalam pekarangan kita. Yang lebat buah justru yang di jalan itu. Itu yang membuat jantung kita selalu copot-copotan. Setiap kali berbuah, takut ini jangan-jangan diambil orang. Dibungkus pakai koran, dibungkus dengan plastik. Setiap pagi minggu ditengok, istri nengok, suami nengok. Ini Pak, kalau nanti hari Rabu insya Allah sudah boleh kita panen ini. Dah boleh kuning-kuning sudah, insya Allah. Selasa malam, belum tunggu dulu. Selasa malam, ada rupanya orang pindah rumah. Pakai mobil pickup, di belakang mobil pickup itu lemari ada di situ, tempat tidur ada di situ, plus 4 tukang angkat. Begitu lewat di bawah pohon mangga, nyangkut di dahan utamanya. Di mana disitulah berbuai-buainya buah mangga yang lebat tadi. Habis mereka pergi. Pagi ditengok, sudah ringan saja sudah. Kalau sekiranya yang punya pohon mangga itu bapak dan ibu, apa yang mau bapak ibu ucapkan? Alhamdulillah. Nah, ini berbeda. Dia dekat dulu udah berbeda dan cara mengucapkan. Apa masalahnya? Apa yang mau diucapkan? Ayo. Yang dapat boleh minum. Harus mengucapkan. Bingung mengucapkannya. Alhamdulillah. Ya, gitu tuh. Alhamdulillah, tapi gigi rapat begitu. Alhamdulillah.
Tetap alhamdulillah. Kenapa? Minimal dimanfaatkan oleh orang. Mungkin empat tukang angkat itu istrinya hamil muda semua. Jadi habis disikatnya buah mangga. Itu menjadi ibadah, walaupun dicuri oleh orang lain. Kadang Allah itu memiliki cara yang unik agar kita bersedekah. Kalau kita membeli di pasar buah 4 kilo masuk ke rumah kita, itu nggak akan bisa keluar lagi, susah keluarnya. Capek nanti dimakan begitu saja, dibuat sambal. Sudah dibuat sambal, dibuat kolak. Sudah dibuat kolak apa saja lagi yang pokoknya simpan dulu dalam lemari es. Yang namanya sampai ke tetangga itu jarang. Maka sebab itu ketika kita menanam, Allah tumbuhkan, tapi dicontohkannya ke jalan agar akses manusia ke situ lebih cepat. Maka kalau ada buah-buahan kita dicuri oleh orang, kemungkinan kita termasuk orang yang jarang bersedekah. Nah, mulai menentukan diri ini, kok buah saya dicuri terus ya. Nah, hadirin yang dimuliakan, maka itu akan menjadi amal ibadah. Dimakan oleh hewan pun begitu. Dimakan tupai, dimakan semut, dimakan burung pipit, bahkan burung gereja. Kalau burung gereja makannya apakah jadi pahala? Jadi pahala. Burung itu gak Kristen, cuma dia tinggal di gereja. Kapan dibaptisnya? Enggak, dia gak Kristen. Tinggal di gereja. Dia suka tinggal di gereja itu karena bangunan gereja itu tinggi dan sunyi. Sekali seminggu cuma dihuni teng, teng, teng 3 kali. Kemudian bernyanyi di bawah, kok di atas. Tapi di masjid kenapa tidak ada burung? Karena kita heboh terus. Pagi hayya shalah, siang hayya shalah, asar hayya shalah. Entahlah setelah toa ini diatur, ini Allah alam, saya tidak tahu. Ini toa kan sudah mulai agak setiapkan sedikit, Allah alam. Nah, ini yang akan menjadi amal ibadah. Maka nanti kalau kita makan buah, jangan dibuang bijinya, letakkan di tanah. Tawakallah kepada Allah, biar Allah yang menumbuhkannya, tapi kita mendapat pahala dari buah yang keluar dari pohon itu. Kemudian yang kelima, yang mengalirkan pahala itu pada masjidan, membangun masjid. Ada masjid yang terbengkalai, letakkan semen satu, letakkan batu bata, aja nggak satu juga. Kalau satu, pelit kali lah tuh. Membawa bata 1 biji, saya sedekah, memang boleh, tapi kan gak etis. Apapun yang kita ikuti dan kita letakkan, itu akan menjadi amal ibadah bagi kita. Kipasnya yang kurang, biarkan. AC-nya yang kurang, letakkan. Selama ia berfungsi, maka itu akan menjadi amal ibadah bagi kita. Tapi kami tak punya uang, Ustaz. Kalau begitu, ikut pola pembangunan yang kedua. Apa itu? Bangun jamaahnya. Membangun fisik kita tak punya uang, maka hadirlah di dalam berjamaahnya. Pernah Nabi ditanya, bagaimana caranya masuk surga ya Rasulullah? Dijawab Nabi, antakuna mu'adzinan, jadilah engkau tukang azan. Lalu bertanya laki-laki ini, sekiranya aku tak pandai azan, apa yang harus aku lakukan? Jadilah engkau imam. Jawab beliau, azan saja saya tak pandai ya Rasulullah, apalagi jadi imam. Jadi imam ini susah. Mesti banyak hafalan, mesti bermental, mesti biasa. Kalau tidak ada ketiga komponen ini, itu repot. Makanya kadang-kadang imam itu lupa. Kalau dia lupa di ayat yang susah, jamaah diam semua. Tapi kalau dia lupa di ayat yang senang, itu jemaah heboh semua. La a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma a'budu, wa la ana a'budu ma abattum, wa la antum a'biduna ma a'budu, wa la ana a'budu ma abattum, wa la antum a'biduna ma a'budu, wa la ana a'budu ma abattum. Dia sudah mulai memperlambat bacaannya karena dia bingung, ini jalan keluarnya mana nih, kok sama duduknya semua. Jamaah sudah mulai batu-batu.
Ada yang batuk beneran, ada pula yang batuk-batuan. Memberitahu imam tak juga bisa keluar. Kalau ayat yang seperti itu lupa, itu cara memberitahunya kadang-kadang nggak normal. Kalau susah ayatnya disambung oleh makmum. Kalau lupa gerakannya, subhanallah. Tapi kalau ayat yang biasa lupa, dia. Coba lah saya beritahu. Lakum dinukum waliyadin. Begitu cara memberitahu makmum di belakang, bergetar lutut imam. Kalau sudah menggigil lututnya, lidahnya keluh, menggigil bunyi bacaannya. Lakum dinukum waliyadin. Lain bunyinya. Itu rakaat yang kedua, dijamin dia nggak akan berpanjang-panjang. Alif lam mim. Apa kata jemaah yang menegur tadi? Imam kok Qul ya ayyuhal kafirun saja tak selesai, mau dibacanya pula alif lam mim. Dia pikir imamnya akan nyambung. Rupanya langsung ruku dia. Allahu akbar. Apa itu sudah tadi? Jemaah ini kan macam-macam model. Maka jadi kalau andai kata aku tak bisa jadi imam, bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, berdirilah di saf yang pertama setiap kali engkau salat. Karena Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang berada di saf yang pertama. 3 kali baru Allah berselawat kepada saf yang kedua, 3, 4 dan seterusnya. Maka bapak-bapak yang Jumat, besok jangan diimbau lagi. Mari kita isikan saf yang depan terlebih dahulu. Majulah. Karena Allah berselawat 3 kali kepada orang yang berdiri di saf yang pertama. Apa kata tetangga saya? Alhamdulillah Ustaz. Sejak masjid ini berdiri, saya tidak pernah tidak salat kecuali di saf yang pertama. Oh ya? Udah berapa lama Pak? 16 tahun sudah. Kok bisa? Iya, karena di masjid kami cuma ada 1 saf. Jadi kapanpun saya datang, insya Allah tetap dapat saf yang pertama. Imam sudah mau selesai pun kita datang, belum penuh lagi saf yang pertama. Tapi itu bukan di Mujahidin. Di Mujahidin ini insya Allah safnya penuh-penuh sampai keluar. Amin. Betul kan? Betul. Jadi oleh karena itu tidak bisa kita membangun fisiknya, bangunlah jemaahnya. Jangan jadi yang ketiga. Membangun fisik tak ikut, menjadi jamaah pun tak ikut. Lalu mau kemana? Kalau sudah yang ketiga, itu biasanya tidak lagi ikut dengan rombongan orang-orang beriman. Yang kelima, yang keenam, yang mengalirkan pahala itu au waratha mushafan, mewariskan Al-Quran. Kita disuruh membaca Al-Quran tak bisa, mata sudah kabur, lidah sudah tak lagi selincah dulu, gigi sebagian besar sudah tidak ada. Tapi kita punya uang, beli Al-Quran itu, berikan ke anak-anak. Nah, tolong bacakan Al-Quran untuk Bapak. Paling dia bertanya, surah apa Pak? Yasin. Langsung Yasin katanya. Kalau kita wakafkan Al-Quran setiap kali dia membaca, maka akan mengalirkan pahala ke kita. Kadang-kadang kan kita kalau disuruh membaca itu berat keluar. Tapi kalau orang lain membaca untuk kita, insya Allah tidak. Letakkan Al-Quran di mana saja, biarkan orang lain yang membacanya. Satu huruf yang dibacanya akan mengalirkan pahala kepada kita. Tapi tentu lebih baik kita yang membaca, kita yang belajar. Jangan khawatir, kalau salah Allah tak marah. Kalau marah Allah salah dalam belajar Al-Quran, mendingan kita gak belajar. Karena belajar Al-Quran itu memang berat. Apa beratnya? Bahasa asing. Al-Quran itu bahasa Arab. Kita jangankan bahasa Arab, bahasa kita pun gak fasih. Coba dengar orang Bangkinang berbahasa Indonesia. Ini orang Bangkinang. Jelas betul bahwa dia berasal dari Bangkinang. Sebenarnya tidak mengapa. Bercampur pula lagi tuh. Pokoknya intonasinya itu betul-betul Bangkinangisme. Sama dengan Sumatera Barat. Maka wajar kalau sekiranya mengucapkan bahasa-bahasa Arab itu kadang-kadang ganjil bunyinya. Sebahagian orang Aceh itu kalau menyebut huruf ta, ada orang Aceh di sini? Iya Pak, jangan marah ya Pak ya. Kalau marah batal puasa. Saya sekarang ini agak bebas bercakap, karena kalau marah batal puasa. Orang Medan, ijazah.
Nasrullahi wal fath. Sejak kapan udah Allah menurunkan ijazah menyebut dzal jejak, tapi di Medannya. Orang Jawa juga begitu. Ada orang Jawa? Nah, bersiap-siap. Untuk orang Jawa, alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ada yang kesel, Pak Ustaz, itu rasis. Kalau nggak puasa, aku cekek kan dia. Jangan marah dulu, jangan marah dulu. Yang begitu tuh yang tidak belajar. Yang belajar mantap-mantap. Orang Aceh bagus-bagus ngajinya. Orang Sumatera Utara, Fakhruddin Sarumpai, juara 1 internasional. Darwin Hasibuan, juara 1 internasional. Di Jawa banyak. Nanang Qasim, Umaini, Muammar ZA, Maria Ulfa. Itu semuanya adalah kori-kori yang berasal dari Jawa. Artinya belajar bisa jadi hebat, tapi dalam proses belajar itu pasti salah. Tidak ada yang langsung pandai. Maka Allah tak pernah mencela orang yang salah ketika dalam proses belajar. Baca sajalah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lanjutlah dulu. Kemudian yang terakhir, akhirnya sampai juga ke penghujung ya. Biasanya kalau disebut yang terakhir, jemaahnya mulai bangkit kembali. Karena di awal-awal dada agak tegak sedikit, tapi 15 menit mulailah dia menurun. Yang terakhir, bangkit lagi. Itu teori psikologi Bapak Ibu. Jadi kata orang-orang psikologi itu, kalau Anda melihat jemaah Anda sudah mulai resah, maka berikanlah mereka sinyal bahwa Anda akan berhenti. Dengan cara tengok jam tangan Anda. Itu nengok Ustaz ada nengok jam. Atau sebut poin yang terakhir, maka mereka akan mulai semangat kembali. Walaupun di bawah poin yang terakhir itu masih ada 6 poin lagi yang harus dijelaskan. Yang terakhir, tarakawala dan yada'ullah, meninggalkan anak yang berdoa untuk kita setelah mati. Kita ini umur terbatas, tapi kalau kita tinggalkan anak yang soleh, yang mendoakan kita setelah mati, maka akan menyambung lidah kita untuk meminta kepada Allah. Sebab itu jangan hanya tinggalkan ruko, jangan hanya tinggalkan harta benda, jangan hanya tinggalkan kebun, tinggalkan anak yang bisa mengaji. Biarkanlah lidahnya yang menyambung lidah kita setelah mati kepada Allah. Diangkatnya tangannya. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkan dosaku, dosa orang tuaku. Mana orang tuanya? Dah mati dah. Mana kuburannya? Sudah datar dengan tanah. Nisannya pun sudah tidak ada, tapi rohnya masih hidup. Rohnya masih ada. Itu yang merasakan nikmatnya doa anak. Itu juga yang merasakan sejuknya kiriman-kiriman amal. Inilah yang disebut dengan istilah doa anak yang soleh. Ketujuh yang Nabi sebut itu semuanya adalah peninggalan atau bekas-bekas setelah kita mati. Mudah-mudahan yang hadir ini senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan, itu saja dapat kita sampaikan. Silakan diberikan kesimpulannya sendiri. Karena kalau kita simpulkan itu setengah jam pula menyimpulkan dengan itu. Nah, terlalu lama waktu kita. Insyaallah nanti kita bertemu kembali di lain waktu. Kami dari tim Safari Wakil Gubernur Provinsi Riau, mohon maaf karena nampaknya Bapak Gubernur tak jadi hadir. Baik, beliau ini memang tidak berhenti-berhenti. Kemarin pernah kami dari Rohul selesai hampir jam 11. Acaranya sampai jam 10, cuma foto-fotonya lama. Satu minta foto, remaja minta foto, sudah berdiri fotonya duduk pula lagi. Sudah duduk, senyum. Nah, begitulah. Jadi habis waktunya kena foto dan beliau pulang juga ketika itu jam 3 subuh sampai di Pekanbaru katanya. Jam 4 sudah bangun, tidur sebentar, cabut lagi ke Inhil. Dari Inhil baru bangun ke Rohil ke Inhu. Begitulah berputar-putarnya. Jadi namanya juga usia sudah banyak, memang mudah kita letih. Oleh karena itu saya mewakili beliau, mohon maaf kepada kita banyak-banyak. Boleh dimaafkan? Alhamdulillah, terima kasih. Kita ini semuanya orang baik.
insyaallah sebagaimana kita berjamaah subuh ini di tempat ini, berjamaah pula kita kelak sama-sama di surga. Kita tutup dengan membacakan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.